Kamu pasti pernah mendengar cerita tentang kerajaan gaib, tempat di mana makhluk tak kasat mata mendirikan kerajaan layaknya manusia. Hal-hal berbau mistis seperti ini masih sering diperbincangkan di tengah masyarakat. Bahkan ada yang mengatakan pernah melihat kerajaan gaib. Atau kamu salah satunya? Nah, berikut ini 7 kerajaan gaib terbesar yang ada di Indonesia. Di balik keindahan alam hutan lindung Taman Nasional Alas Purwo, ternyata hutan tertua di Pulau Jawa ini menyimpan berbagai cerita magis. Konon kerajaan gaib terbesar yang ada di Indonesia ini merupakan tempat berkumpul segala bentuk jin yang ada di Nusantara. Selain itu, tempat ini menjadi tempat bertapa raja-raja zaman dahulu yang mencari kesaktian. Di dalam hutan Alas Purwo, terdapat goa yang disebut Goa Istana yang menjadi tempat bertapa raja-raja zaman dahulu. Bahkan menurut cerita dari masyarakat setempat, konon Presiden Soekarno pernah datang ke tempat ini. Namun cerita itu belum terbukti kebenarannya karena Bung Karno pun tidak pernah bercerita tentang Alas Purwo. Selain dikenal sebagai Gunung Merapi aktif, Gunung Merapi juga dikenal hal mistisnya. Konon gunung ini memiliki kerajaan gaib yang tak kasat mata. Mulai dari lereng hingga puncak gunung dihuni oleh makhluk gaib. Dari mitos yang beredar, kerajaan Merapi pernah membantu kerajaan Mataram untuk menghancurkan bala tentara kerajaan Pajang dengan menghujani abu vulkanik. Orang biasa melihat kejadian itu hanya gunung meletus, tapi secara kasat mata, itu adalah bukti penyerangan kepada tentara Pajang. Terdapat tempat yang terkenal angker di Gunung Merapi, yaitu Pasar Bubra. Para pendaki yang mendirikan tenda di malam hari kadang mengalami hal mistis. Menurut mereka, sering terdengar suara riuh seperti suasana pasar, suara gemelan, dan gending Jawa. Salah satu cerita misteri yang hingga kini masih eksis dan dipercaya oleh masyarakat adalah adanya kerajaan gaib Wentira. Kerajaan ini terletak di daerah yang didominasi oleh hutan belantara di Kota Palu, Kabupaten Mutong, Sulawesi Tengah. Menurut kepercayaan masyarakat, konon di kerajaan gaib ini berdiri beberapa istana dari emas. Adapun kata Wentira ini berasal dari bahasa suku Kaili, ngata Wentira, yang artinya kota tidak kasat mata alias tidak terlihat. Banyak peristiwa gaib yang dialami masyarakat sekitar Wentira, salah satunya wanita yang bernama Linvita Puspita. Dikabarkan wanita ini meninggalkan keluarganya pada tahun 2015 silam dan tak kembali hingga sekarang. Menurut rumor yang beredar, wanita ini menikah dengan penghuni alam gaib di Wentira. Untuk orang Ketapang dan Kalimantan Barat, pasti sudah tidak asing lagi dengan cerita tentang mewahnya Kota Padang 12, tepatnya di antara Kecamatan Kandawangan dan Pesaguan. Tempat ini disebut Padang 12 karena tempat ini hanyalah sebuah tanah kosong yang luasnya sekitar 12 km. Konon katanya Padang 12 merupakan kota yang indah dan mewah serta memiliki penduduk yang sangat sejahtera dan modern. Menurut rumor, awalnya tempat ini seperti perkampungan biasa. Namun ketika zaman penjajahan Jepang, kampung itu akan diserang oleh tentara Jepang. Dikabarkan di kampung tersebut terdapat seseorang yang memiliki ilmu sakti. Kemudian dengan ilmunya itu, kampung 12 dihilangkan agar tidak bisa dilihat oleh manusia biasa. Namun, sayangnya orang sakti itu tidak berhasil mengembalikan kampung tersebut. Di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, ada sebuah kawasan yang dikenal dengan nama Negeri Palo. Banyak orang yang percaya bahwa di tempat itu ada sebuah negeri yang berdiri, namun tidak dapat dilihat oleh mata manusia biasa. Konon beberapa orang pernah melihat bangunan modern dan mewah di wilayah tersebut. Ada cerita mistis yang beredar di masyarakat hingga hari ini, yaitu kasus hilangnya pesawat TNI di tahun 1970 saat melintasi wilayah kerajaan gaib ini. Berdasarkan penerawangan para ahli spiritual, awak dan penumpang pesawat tidak meninggal. Mereka selamat dan menetap di negeri gaib ini. Pulau Mas terletak di Desa Centigi Sawah, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Di tempat ini terdapat sebuah rawa, tapi jika dilihat oleh orang dengan kemampuan spiritual, maka akan tampak sebuah kerajaan yang dibangun dari emas murni. Konon kerajaan gaib ini dipimpin oleh jin bernama Raden Werdinata. Dikenal sebagai kerajaan gaib dengan bangunan berlapis emas, tak heran jika banyak orang yang datang mengadakan ritual pesugihan. Kerajaan gaib Pantai Selatan paling familiar terdengar, di bawah kekuasaan Kanjeng Ratu Kidul. Kerajaan ini banyak menyimpan cerita mistis. Konon bagi orang dengan kemampuan spiritual, mereka akan melihat istana megah di bawah laut. Banyak orang yang percaya dengan mitos tersebut, namun tidak sedikit pula yang menganggapnya hanya mitos. Bagaimana tanggapan kalian tentang hal mistis? Apa kalian percaya atau hanya menganggapnya sebagai cerita dongeng?